majelis yang mulia ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para kerabat dan sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir secara online ini. Kita berharap semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis yang mubarak ini kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk menyingkatnya waktu, marilah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah berikan kita kelapangan umur, dipanjangkan umur kita, diberikan kita waktu untuk bermuzakarah, diberikan kita waktu untuk majelis taklim. Salah satu majelis yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita membahas satu ilmu, satu bab di majelis taklim itu setara pahalanya dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Itulah yang dipesankan Nabi SAW kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, la antaudu patu'allimu babam minal ilmi khairul laka min antusalli al-faraqah. Wahai Abu Dzar, subuh-subuh pagi-pagi engkau keluar dari rumahmu untuk menuntut ilmu, itu lebih utama daripada engkau sholat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, memberikan kita kemuliaan dan kebaikan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan membahas, mengkaji tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini ada dua kata, dua frase, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi 4 kata. Amar artinya secara bahasa adalah perintah. Sedangkan nahi artinya melarang. Apa yang kita perintah? Yang kita perintahkan adalah yang ma'ruf. Secara bahasa artinya sesuatu yang dikenal baik. Apa yang kita nahi, kita larang. Yang kita larang adalah yang mungkar. Secara bahasa artinya sulit, susah. Sesuatu yang diingkari karena keburukannya. Karena dia nanti akan membuat kita sulit, susah, baik di dunia maupun di akhirat. Ad-Juzas menafsirkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu adalah segala yang baik dari bentuk perbuatan. Pokoknya apa aja yang baik yang bisa diperbuat, yang diperintahkan syara, itulah yang disebut ma'ruf. Ibnu Manzur, ahli bahasa, penulis kitab lisan Arab, kamus bahasa Arab yang paling tebal sedunia sampai hari ini, beliau mendefinisikan adalah sesuatu yang biasa dikenal baik oleh jiwa manusia. Jadi yang dikenal baik, yang dipahami orang sesuatu perbuatan baik, sesuatu yang baik, itulah yang disebut ma'ruf. Jadi kebaikannya itu sudah ma'ruf, sudah terkenal, sudah dikenali gitu. Ya, sudah masyhur.
Imam Tantawi, penulis kitab tafsir Jawahir At-Tantawi, mengatakan dalam tafsirnya yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang dipandang baik oleh syariat Islam dan juga bisa diketahui akal kebaikannya. Ya. Baik menurut syara, kemudian menurut akal orang ramai, orang beriman, itu sebenarnya baik. Itu disebut dengan ma'ruf. Dari kata ma'ruf ini nanti muncul kata uruf. Uruf itu adat, sesuatu yang dipandang baik. Tapi kita tidak membahas uruf adat, karena dia kaitannya dengan sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Kemudian yang mungkar, mungkar itu Abdul Jabbar mendefinisikan seluruh perbuatan yang diketahui pelakunya sebagai perbuatan buruk atau yang mengarah pada yang buruk. Sedangkan Quraisy Shihab, ahli bahasa Arab Indonesia, mengatakan sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah. Imam Syuyuti, beliau mengutip pendapat Abil Aliyah dalam tafsirnya. Beliau menafsirkan yang dimaksud dengan mungkar adalah ibadus syayatin, ibadah-ibadah yang dilakukan setan. Ibadah-ibadah, ritual-ritual yang dilakukan setan itu termasuk sesuatu yang mungkar. Kadang-kadang juga ta'muruna bil ma'ruf disebut, kadang-kadang juga disebut kuntum khaira ummah, kamu adalah khair ummah, mengajak kebaikan. Kata ma'ruf dengan khair ini berdekatan. Nah, maka kita munculkan di sini kata khair. Kalau khair itu dipahami ulama, Imam Suyuti misalnya, nilai kebaikan universal yang diajarkan oleh Quran, sesuatu yang dipandang baik oleh syara dan akal, mengikuti sunnah atau taat kepada Allah, Sayyid Hawa, atau apa saja yang di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat, Tantawi. Jadi antara ma'ruf dengan khair itu mirip-mirip. Karena kita disuruh mengajak kepada yang ma'ruf, kadang-kadang diungkapkan dengan mengajak kepada yang khair, yang baik, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amar ma'ruf itu secara sederhana menyuruh kepada yang baik, yang dikenal kebaikannya atau menegakkan kebaikan. Sedangkan nahi mungkar melarang kepada yang buruk atau memberantas keburukan. Ya. Ulama berbeda pendapat tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagian ulama memahami amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu bisa diwakili. Kalau sebahagian umat Islam sudah melakukannya, maka sebahagian lagi sudah terbebas dari dosa. Ya. Atau wajib kolektif. Yang berpendapat demikian seperti Ali Jum'ah yang di buku yang kita pegang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Jassos, ini ahli tafsir ahkam, pengarang kitab tafsir ahkam. Kemudian Abdul Qadir Atha, Imam Al-Ghazali, termasuk Wahbah Juheli dari kalangan ulama kontemporer, ini baru meninggal ya. Wahbah Juheli ini termasuk ulama besar dunia, hampir sama dengan Al-Qaradawi, Yusuf Qaradawi, pengarang kitab tafsir Al-Munir dan Fikih Islam Mu'adillatuh yang paling tebal yang sudah diterjemahkan di Indonesia. Nah, ulama-ulama besar ini memahami amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib, tapi wajib kifayah. Apa dalil mereka? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ini mengajak kepada yang khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada minkum. Ini ada kata minkum, segolongan di antara kamu, umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada yang khair. Tadi kita sudah terjemahkan khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar,
mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun. Dan orang yang melakukan 3 hal ini, mengajak kepada yang baik, ya, kemudian menyuruh yang ma'ruf, yang dikenal baik, mencegah perbuatan mungkar, dari kata nukur, yang artinya sempit, durhaka. Orang yang melakukan ini, orang inilah yang mendapat muflihun, beruntung. Memang dari ungkapan Al-Quran, kadang-kadang Quran itu menyebutkan la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Tapi dalam ayat ini tidak pakai la'alla. Ini langsung Allah klaim, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Bukan la'allakum tuflihun, tapi mereka itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang melakukan ini, yang bisa istiqomah, amar ma'ruf nahi munkar ini, insya Allah menjadi orang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata minkum di sini menunjukkan segolongan di antara kamu, maka disebut kalau sudah segolongan orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita umat Islam sudah terbebas. Tidak berdosa. Nah, ini disebut dengan fardu kifayah. Kewajiban kolektif ya. Sebagian orang sudah melakukan, maka seluruh kita bebas dari dosa. Demikian juga ayat ini. At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya orang beriman mukmin pergi ke medan perang, liyanfiru kafah seluruhnya. Makana tidak layak seluruh orang mukmin masuk ke medan perang. Walaula nafar min kulli firqah. Maka kenapa tidak ada sebahagian dari golongan nafar, sebahagian dari kulli firqah, setiap firqah golongan itu minhum di antara kamu. Nah, jadi disebut ya hendaknya ada nafar kulli firqah, ya hendaknya ada sebahagian minhum dari golongan umat Islam ini, taifah, satu taif, satu kumpulan manusia, satu organisasi, satu ormas atau satu lembaga. Kalau konteks hari ini, apa tugas mereka? Liyatafaqahu fiddin. Mereka mendalami, menjadi faqih. Ya, ini berasal dari kata fikih. Faqaha. Mereka mendalami, mengkaji secara mendalam agama ini. Nah, setelah mereka mengkaji agama-agama, doktrin Islam, ilmu-ilmu keislaman, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Maka merekalah nanti memberikan nazaro. Ya, nazaro yunziru itu berasal dari kata nazaro, memberi peringatan atau mendakwahkan, mengingatkan qaumahum, umat-umat mereka ketika mereka kembali dari medan perang. La'allahum yahzarun, mudah-mudahan mereka bisa menjaga diri. Nah, dari konteks ayat ini, kata ulama, maka di sini juga dituntut minhum ta'ifah. Ya, di antara kamu satu kelompok. Nah, maka kalau sudah ada satu kelompok umat Islam yang berdakwah, maka yang lainnya lepas, tidak berdosa. Ya. Ini 2 ayat yang paling kuat yang mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Nah, berbeda dengan sebagian ulama. Sebagian ulama lain ada yang mengatakan fardu ain. Tadi fardu kifayah ya. Ini nomor 1, nomor 2 sebenarnya. Fardu ain. Fardu ain itu kewajiban bagi setiap ain itu individu. Setiap diri kita. Ain artinya diri kita. Berasal dari kata ainun mata. Diri kita sendiri. Jadi setiap diri orang Islam, setiap kita itu wajib melakukan amar ma'ruf. Ya. Siapa yang mengatakan ini kelompok Mu'tazilah? Mu'tazilah itu punya 5 prinsip, 5 pilar. Salah satu di dalamnya yang harus dipegang, dilakukan, yang wajib adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian salah satu ulama besar Jemaah Tabligh, Muhammad Ihtisamul Hasan. Ini pembesar Jemaah Tabligh. Ya, maka mereka ini kan fokus untuk dakwah seluruh alam. Ya. Beliau berpendapat
Ini menarik juga pendapat beliau ini sebenarnya ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib ain, bukan wajib kifayah kata beliau. Kenapa? Nah, ini dalilnya nanti. Termasuk Ibnu Hajam. Kata beliau, ya karena kalau mengajar yang diwajibkan bagi ulama adalah mengajarkan ilmu. Kalau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu setiap umat Islam wajib. Ya. Tapi kalau mengajarkan ilmu, jadi guru, jadi dosen, nah itu harus orang berilmu, nggak bisa semua umat Islam. Nah, itu tugas ulama katanya. Ya. Tapi kalau mendakwah, mengajak sholat, mengajak puasa, mengajak zakat, mengajak yang ma'ruf, yang sudah disepakati, diketahui orang ramai itu ma'ruf, itu baik, nah, itu semua kita. Maka semua kita nanti wajib mengajak anak kita sholat. Kalau nggak mau sholat nanti dipukul, kalau umur sudah 10 tahun. Wajib semua kita gitu. Nah, itu kata beliau. Yang logikanya logis juga. Ya. Termasuk Ibnu Hajam. Ini ulama besar mazhab Jahiriyah yang sudah menghilang. Ya. Karena sedikit pengikutnya dan sedikit ulama yang mengembangkan mazhab ini. Beliau juga menganggap nahi amar ma'ruf nahi munkar itu wajib ain. Semua kita wajib berdasarkan hadis Sa'id Al-Khudri. Hadis Sa'id Al-Khudri itu ini, marra minkum munkara. Siapa yang melihat kewajiban melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, hendaklah dia berubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tak sanggup fa bilisani, dengan lisannya. Fa man lam yastati fa biqalbihi. Yang enggak sanggup dengan hatinya. Nah, ini hadis ini dijadikan dalil oleh beliau bahwa wajib ain. Maka kita semua wajib mencegah yang mungkar, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi kalau kita kumpul dalil-dalil mereka ini, Ihtisamul Hasan, Ibnu Hajam dan lainnya, dalil mereka salah satunya dalil-dalil yang mewajibkan ain itu misalnya yang pertama ini Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlal kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik. Nah, jadi ini untuk seluruh umat. Umat Islam ini umat terbaik. Ya, ulama-ulama Jamaah Tabligh menyebut seperti Ihtisamul Hasan ini boleh mengatakan ya, Nabi dan Rasul ini tidak ada lagi, tidak ada diutus Allah. Jadi tugas kenabian, amar ma'ruf, nahi mungkar itu dibebankan kepada umatnya. Maka umat Islam ini diwajibkan melaksanakan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, jadi kuntum khairu ummah, kamu semuanya ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Apa tugas kamu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beban dakwah, beban amar ma'ruf nahi mungkar ini dibebankan kepada seluruh umat Islam. Umat Islamlah yang mengambil alih tugas kenabian ini, maka disebutlah nanti umat Islam sebagai umat terbaik karena melakukan ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalil mengatakan wajibnya seluruh umat Islam beramar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga sabda Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, kulna liman. Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Tanya sahabat. Ya, lillahi wali kitabihi. Nasihat untuk taat kepada Allah, beriman kepada kitabnya, mentaati rasulnya, wali a'immati muslimina wa ammatihim. Dan nasihat bagi seluruh kaum muslimin secara menyeluruh. Nah, ungkapan nasihat bagi seluruh kaum muslimin wa ammatihim dan ungkapan ad-dinun nasihah, agama ini isinya nasihat. Ini menunjukkan bahwa seluruh kita wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Demikian juga hadis yang tadi yang kita sebutkan ya. Nah, ini juga semua kita wajib beramar ma'ruf nahi mungkar, mencegah yang mungkar dengan tangan. Ya, bagaimana kita mencegah orang yang korupsi? Kita kan nggak bisa narik tangannya. Dia korupsi kan masuk uang rekeningnya gitu kan. Atau kerjasama orang narkoba, kita nggak tahu dia mengedar narkoba, ya, dia mengedar dengan macam-macam caranya, orang berbuat jahat, maka biadih ini ditafsirkan oleh ulama biadih dengan kekuasaan. Nah, maka sering jadi maka disebutlah nanti biadih ini dengan kekuasaan, ini tugas pemerintah, penguasa.
dia bisa masukkan penjara, dia bisa buat aturan untuk menyempitkan, menyusahkan orang buat jahat, sehingga buat jahat itu sangat sulit. Bagaimana korupsi itu di negara, di tata kelola negara kita, pemerintahan ini dibuat sesempit mungkin, sehingga susah sekali orang buat jahat. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini nanti fungsinya menyusahkan orang buat jahat, memudahkan orang buat baik gitu. Jadi orang buat baik mau bayar pajak mudah. Tapi kalau mau buat jahat, mau nyuri pajak susah sekali. Nah, itu dibuat online semua. Bagusnya begitu. Jadi tidak ada calo kan, dibuat online betul-betul transparan pajak itu. Nah, kalau di negara-negara barat sebagiannya seperti Australia itu kelihatan yang nggak bayar pajak pun bisa kita cek di online. Jadi orang nggak bayar pajak di sana malu dia. Nah ini malas bapak-bapak ini jauh dari pajak ini. Bisa semua orang bisa ngecek. Jadi ketahuan. Jadi kalau nilai pajak itu pun dikorupsi, ya ketahuan. Nah, itu negara-negara yang maju seperti itu. Seperti Australia, demikian dia. Jadi susah orang untuk mengkorupsi uang pajak. Karena uang pajak itu kembali ke negara. Susah orang kali kaum. Kenapa? Setiap orang bisa mencek nilai pajaknya berapa, hartanya berapa. Tetangga kita pun bisa kita cek pajaknya. Kalau kita lihat ternyata dia melaporkan hartanya tidak benar, tahu kita. Bisa dicek. Nah, itu saking transparansinya ya. Itu jadi orang berbuat baik itu dimudahkan, bisa bayar pajak online, tapi buat jahat itu disusahkan. Ini sebenarnya fungsi amar ma'ruf nahi munkar salah satunya itu. Maka hendaklah mencegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ini tugas pemerintah. Ya, maka yadin ini sering ditakwilkan oleh ulama dengan kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan, jabatan yang tinggi, ya, punya wewenang, dia bisa mengatur sejak dari presiden, menteri, gubernur, bupati, ini mereka punya kekuasaan. Nah, Kapolri misalnya kan, di Kapolri kalau benar-benar serius, narkoba ini bisa habis sebenarnya. Kalau benar-benar serius, ya perjudian itu bisa habis selesai. Tapi biasanya terjadinya kejahatan itu karena dibiarkan, tidak ada beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau memang benar serius, insya Allah bisa diselesaikan gitu ya. Yang paling sulit kalau kejahatan itu ada yang backing, nah itu paling susah. Kalau sudah di backing dia, maka disitulah kita akan mengalami kehancuran. Ya. Fa'ilam yastati, kalau tidak sanggup dengan kekuasaan, dengan tangan, fabilisani. Nah, ini tugas ulama, tugas kita dengan lisan. Kita hanya bisa menyampaikan lewat lisan. Kita tak punya wewenang untuk buat undang-undang peraturan, tidak punya kekuatan struktural untuk menyuruh bawahan-bawahan kita, memerintahkan mereka. Ya. Maka yang bisa kita lakukan lewat lisan. Nah itu dakwah. Baik dakwah di online seperti ini, dakwah di kehidupan sehari-hari, dan seterusnya. Ya. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak sanggup, fa biqalbi, hendaklah dia berdakwah atau nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar dengan kolbunya. Apa maksud berdakwah dengan kolbu? Apabila kita melihat orang berbuat jahat, kita benci perbuatan jahat yang dilakukan, lalu kita doakan dia, ya Allah berikanlah dia petunjuk, ya Allah. Nah, ini berdakwah dengan hati, ya Allah berikanlah dia petunjuk. Jangan jadikan tetanggaku terus-menerus terlibat narkoba seperti itu, ya Allah. Jangan jadikan tetanggaku menjadi orang yang paling sombong, ya Allah. Nah, itu berdakwah dengan hati. Jadi kalau saya pahami berdakwah dengan hati itu tidak harus membenci terus, membenci malah bermusuhan kita kan. Tidak. Orang yang berbuat jahat itu sebenarnya hakikatnya harus disayangi. Kenapa? Karena dia sedang dikendalikan oleh hawa nafsu dan setan. Di dalam dirinya ada ruh yang sangat-sangat dekat kepada Allah, dan ruhnya itu sekarang sedang diperintah, diperbudak oleh hawa nafsu dan setan. Maka secara hakikat ya kita harus memandang, kita kasihan. Ya, kasihan kita melihat orang-orang yang berbuat jahat. Kenapa? Karena ruhnya yang dekat sama Allah itu sedang dikendalikan oleh hawa nafsu dan setan yang ada dalam dirinya. Maka kita doakan. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis lain, barang siapa berada di tengah-tengah orang yang berbuat jahat, di tengah-tengah orang main judi misalnya, kemudian hatinya tidak suka, membenci, dia merasa tidak nyaman di situ, sesungguhnya dia sedang tidak berada di situ. Dia seolah-olah tidak berada di situ. Dia seolah-olah
tidak berada di situ, dan dia seolah-olah ya dia tidak termasuk orang yang melakukan itu, kejahatan itu. Tetapi kalau kita berada di tengah-tengah orang main judi, orang maksiat, lalu kita rela hati kita, biarin aja lah sesekali, nggak apa-apalah katanya. Direlakannya, diridhokannya, maka dia sama dengan melakukan kejahatan itu. Kenapa? Karena kalbunya tidak berfungsi. Karena salah satu kalbu orang beriman itu dia tidak menyukai dengan keburukan kejahatan. Kalbu orang beriman itu disebut Allah dalam Al-Quran adalah orang beriman itu asyaddu hubban lillah, hati mereka sangat kuat cintanya kepada Allah. Orang beriman itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa suka dengan kebaikan. Habbaba ilaikumul iman, hub, Allah jadikan hatinya suka dengan keimanan, ketaatan. Wa karrih ilaihal kufra, wa karrih, dan dijadikan karrih, tidak suka, karoha, benci. Tidak suka hati kita, tak nyaman kita melihat kejahatan dan berada di lingkungan kejahatan. Itu sifat hati orang beriman. Dan mencegah dengan hati ini adalah wazalika adaful iman. Inilah yang termasuk selemah-lemah iman. Ada ulama yang menafsirkan, ya, kalau kita melihat kemungkaran, nggak bisa nyegah dengan tangan, nyegah dengan lisan, kemudian dengan hati pun tidak. Ya kalau tidak bisa mencegah dengan hati, berarti kita sudah tak beriman lagi katanya. Karena mencegah dengan hati selemah-lemah iman. Kalau nggak ada rasa benci, nggak ada rasa gelisah, berarti sudah sama itu sama mereka itu, udah nggak beriman katanya. Ada yang menyebut, memahami hadis ini seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, Syekh Ali Jum'ah mengatakan bagaimana atau syarat-syarat melaksanakan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar ini gimana caranya, kan gitu. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Kalau kita memandang amar ma'ruf nahi mungkar ini tugas seluruh umat Islam, bukan ulama, begitu ya. Maka orang yang menjalankannya, yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus benar-benar tahu mana perbuatan yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang. Harus bisa diyakini secara pasti. Jangan kita beramar ma'ruf nahi mungkar di dalam bentuk khilafiyah. Ini salah satu kesalahan umat Islam ini. Misalnya gini, di Indonesia ini kan sebagian kita ada yang berkunut subuh, ada yang tidak kunut, dalilnya masing-masing ada. Nah, orang yang tidak berkunut subuh itu tidak boleh memaksa orang yang kunut tidak kunut. Kenapa? Karena itu khilafiyah. Kalau kita berdakwah dalam khilafiyah, maka terjadi keributan. Karena masing-masing ada dalilnya. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Yang buat kita chaos ini sebenarnya salah satunya nih, tidak mengerti. Tidak mengerti syarat atau tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam wilayah khilafiyah itu wilayah ulama. Maka salah satu yang baik dari jamaah majelis tabligh itu, jamaah tabligh itu, mereka tidak mau membicarakan khilafiyah. Yang mereka ajak apa? Yang mereka amar ma'ruf nahi mungkar apa coba? Ngajak sholat ke masjid, ngajak taklim, ngajak silaturahmi, ngajak sholat khusyuk. Ya ada dalam bahasa mereka ada 6 sifat sahabat. Ya, 6 sifat sahabat itu ngajak kepada la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, mengajak sholat ke masjid, ya, kemudian nanti silaturahmi, ikut majelis taklim, kemudian nanti berdakwah. Nah, itu aja. Jadi mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu pada yang ma'ruf itu yang sudah disepakati, sudah diketahui orang ramai baik gitu, diketahui orang ramai baik gitu. Jangan pada yang wilayah khilafiyah. Kalau wilayah khilafiyah kita hantam orang lain, maka terjadilah keributan di tengah umat. Wah, itu sesat. Kenapa? Itu tak pakai kunut subuh. Ah, udah. Ini khilafiyah. Cabang-cabang agama ini kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar di sini, ini membahayakan sebenarnya. Kalau dalam hukum Islam itu tidak benar, tidak dibenarkan. Kenapa? Yang boleh kita lakukan adalah diskusi. Karena itu wilayah ilmu. Tadi sudah disebut di atas. Wilayah ilmu pengetahuan itu wilayah ulama. Nah, orang awam nggak boleh ikut-ikutan, nanti ribut. Kalau ikut-ikutan orang awam dia tak paham dalilnya, nggak bisa menganalisis, kapasitas ilmunya, ilmu tafsirnya kurang, ilmu hadisnya kurang, pengetahuannya kurang. Nah, ini akan terjadi
keributan, saling tegang-tegangan ulat leher. Maka nanti adab orang jemaah tabligh itu sangat bagus. Tidak boleh membicarakan khilafiyah. Kenapa? Karena khilafiyah itu wilayah ulama, bukan wilayah orang awam. Ya, wilayah ulama ahli ilmu. Nah, itu yang bisa ngajarkan yang begitu orang-orang yang memang ulama, yang sudah memang mereka jurusannya di situ, jurusan agama kan, dari kecil baru belajar agama. Kesalahan kita kan enggak, kita baru belajar sebulan, 3 bulan, karena semangat kepada Islam itu langsung khilafiyah kita bantai orang yang beda pendapatnya sama kita. Ini nggak boleh sebenarnya. Nah, tata cara amar ma'ruf seperti ini nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau ngajak sholat boleh, ngajak jemaah boleh. Kenapa? Semua ulama sepakat. Sholat berjemaah itu semuanya menyuruh, tidak ada khilafiyah di situ gitu. Melarang orang ziarah kubur, nggak boleh. Yang boleh dilarang, kau kalau ziarah jangan minta ke kuburan, minta ke Allah, nah, itu boleh. Tapi kalau kita larang orang ziarah kubur, nah, itu bahaya. Ya maka terjadilah nanti keributan. Ya, yang nggak boleh, yang disepakati, jangan minta ke kubur, jangan minta kepada ruh wali, karena bukan dia mengabulkan doa. Jangan minta kepada selain Allah. Itu benar. Nah, itu disepakati namanya. Tauhid yang disepakati. Ma'ruf. Sudah dikenal kebaikannya. Semua ulama sepakat dengan yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian melarang tawasul. Tawasul ini juga ini khilafiyah. Karena perbedaan definisi tawasul menyebabkan nanti perbedaan hukum. Ya. Ini juga nanti jadi masalah. Jadi kalau misalnya wilayah khilafiyah itu kita cocoknya diskusi saja. Nah, kenapa kamu bertawasul? Apa dalilnya? Saya memahami tawasul itu begini-begini. Dalilnya ini. Menurut ulama kami begini-begini. Oh, kalau kami itu nggak bagus. Itu termasuk bagian dari syirik. Nah, ini khilafiyah, syirik kecil yang khilafiyah. Kenapa? Karena menurut ulama kami tawasul itu seolah-olah kita berperantara dari Allah. Nggak boleh kita mohon pakai perantara. Data yang satu lagi mengatakan, kami bukan menganggap itu perantara. Kami menganggap itu fasilitas. Ya, kita mendekati orang-orang yang dicintai Allah dengan harapan kita dicintai Allah juga. Kita termasuk golongan orang yang dicintai Allah. Jadi bukan kita minta ke mereka sebagai perantara kepada Allah. Bukan begitu bahasanya. Ini harus dijelaskan secara rinci sebenarnya. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Supaya saling umat kita Islam ini sebenarnya ya, tidak saling gontok-gontokan. Ini kadang-kadang ya saya tidak tahu juga ya, kalau di YouTube itu kan berselebaran banyak sekali. Jadi kita kadang-kadang repot juga sebenarnya ketika dihadapkan dengan masalah-masalah seperti ini. Kalau kita semua saling bersih tegang, memaksakan pendapat dalam puruk cabang-cabang agama, maka akan terjadi nanti ketidakharmonisan, perpecahan. Dan umat Islam ini kalau sudah pecah paling gampang dikalahkan oleh umat lain. Kelemahannya di situ. Karena umat Islam ini tidak bisa dihancurkan umat lain. Dia bisa dihancurkan dari dalam. Dari mereka diri sendiri baru bisa dihancurkan, kata Nabi dalam sebuah riwayat begitu disebut. Kemudian, maka nanti masalah-masalah perkara yang dilarang bukan wilayah ijtihadi. Nah, ini ditegaskan lagi beliau. Jadi yang kita larang orang melakukannya, jangan wilayah ijtihadi, jangan wilayah khilafiyah. Nah, yang benar-benar dilarang, narkoba itu semua sepakat. Itu yang kita larang. Judi benar, ya itu dilarang. Korupsi, itu benar, semua ulama melarang. Ya, tapi kalau kita melarang orang menyanyi mahir jen, insya Allah, nyanyi-nyanyi yang berbau agama religius kita larang, berkelahi lagi. Kenapa? Itu wilayah ijtihadi, wilayah khilafiyah. Karena sebagian ulama membolehkan nada, musik, lagu yang digunakan untuk kebaikan. Makanya Al-Quran itu nanti kan disuruh Nabi, bacalah Al-Quran dengan berlagu, bernada. Bukan golonganku orang yang membaca Quran tidak pakai lagu, tidak pakai nada. Kenapa? Karena nada lagu itu mampu mendobrak atau menopang kuat supaya berkesan. Kesannya di qalbu kita itu lebih tajam gitu. Nah, maka ketika nada lagu itu kita gunakan dalam membaca Quran untuk kebaikan, itu menghunjam ke hati, membuat getar hati kita itu lebih dahsyat, kesannya lebih kuat. Maka ketika qori suaranya bagus, dia baca Quran dengan bernada, itu kita merinding, menangis. Tapi kalau orang bacanya paroh-paroh begitu, nggak pakai nada, nggak pakai lagu, kadang-kadang kita kurang tersentuh.
Maka nada lagu itu dijadikan alat untuk membantu, menghunjamkan. Karena kita punya ruh, punya rasa. Supaya rasa kita itu tersentuh. Itu fungsi lagu nada itu. Tersentuh ke Allah. Tapi kalau nada lagu digunakan untuk maksiat, ini luar biasa jahatnya. Ya. Maka Nabi dalam sebuah hadis dikatakan melarang lagu. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman akan ada orang yang menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, narkoba, menghalalkan lagu. Yang dimaksud lagu di situ kata Imam Al-Ghazali, lagu yang dijadikan alat bantu supaya orang berzina. Cinta buta, buka aurat, lagu yang dijadikan untuk membantu supaya orang fly di narkoba. Ini daya rusaknya lebih hebat. Wah, ini bahaya sekali gitu. Ya. Maka ini hampir disetarakan Nabi dengan zina dosanya, dosa lagu, dosa nada yang digunakan untuk merusak kolbu. Karena lagu itu bisa mempengaruhi rasa dalam hati kolbu kita, daya rusaknya lebih hebat gitu. Maka wajar kan yang paling dikenali masyarakat di Indonesia, di dunia ini para penyanyi lagu. Kenapa? Saya sering memberi contoh begini. Coba bapak-bapak tanya, mana lebih terkenal almarhum B.J. Habibie, ahli ilmu, ahli akal, sains teknologi. Ya, misalnya dengan Nike Ardila almarhumah. Itu rakyat Indonesia lebih kenal dengan Nike Ardila sampai ke pelosok-pelosok. Ketimbang B.J. Habibie. B.J. Habibie banyak yang tak kenal. Kenapa? Itu tadi pengaruh penyanyi itu sampai ke desa-desa. Karena dia mampu menggugah hati kita. Ya, mampu menggugah. Maka di sini terjadi khilafiyah. Nah, untuk yang seperti ini kita tidak boleh memaksa orang. Lagu itu haram, tidak boleh masuk neraka, nggak boleh kita paksa. Kenapa? Karena itu wilayah ijtihadi. Karena sebagian ulama membolehkannya dengan dalil-dalil yang sama, setara, ya setara kuatnya. Dan bahkan ulama yang membolehkan itu seperti yang saya jelaskan tadi, ya memahami lagu tidak boleh itu apabila digunakan untuk merangsang kejahatan, karena daya ledaknya, daya pengaruhnya ke kalbu kesannya akan semakin membahayakan ya. Maka orang-orang katanya ya, saya belum pernah juga mengalami, nggak tahu. Katanya kalau orang sudah play itu dikasih musik lagu, makin gila dia kan, makin itu kan. Nah, karena lagu difungsikan untuk khamar, untuk narkoba, ya makin hancur, kolbunya makin rusak gitu. Daya rusaknya daya ledak kerusakannya lebih kuat. Apalagi musik-musik DJ itu kan, itu daya rusaknya ke kolbu lebih luar biasa. Ya, kecuali kolbu kita sudah mengenal Allah, dekat dengan Allah, DJ itu tidak akan berpengaruh. Tapi bagi orang awam, itu makin hancur mereka. Nah, itu yang harus kita perhatikan, dikatakan Syekh Ali Jum'ah. Kemudian pelaku memiliki dugaan kuat amar ma'rufnya berhasil. Ya, kita harus punya keyakinan. Mudah-mudahan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini ya, tersampai, bisa berhasil. Sambil kita doakan orang yang kita amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, dampak nahi mungkar tidak lebih besar dari perkara yang dilarang. Maksudnya apa ini? Gitu ya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jangan karena kita larang orang narkoba, lalu dia bunuh diri gitu kan. Enggak mau aku, pokoknya kalau kau larang aku, bunuh diri aku, mati aku lebih bagus katanya. Jadi bagaimana caranya? Rehabilitasi, larang bertahap. Ya, jangan gara-gara kita larang dia narkoba, langsung dia bunuh diri gitu kan. Larang gara-gara main mukhamar, dia langsung bunuh diri. Karena dia nggak kuat. Maka kita rehab, bertahap. Ini maka disebut ada rehabilitasi kan. Salah satu yang melakukan rehabilitasi orang narkoba itu dulu, kita dibantu waktu Abah Hanom masih hidup yang di Tasikmalaya. Itu banyak sekali orang-orang yang kolbunya itu lari ke fly gitu, diarahkan ke Tuhan. Maka dia fly-nya fly zikir. Setelah dia rasakan nikmatnya bertuhan, fly di zikir bersama Allah, maka dia dengan sendirinya akan meninggalkan narkoba. Ternyata dekat zikir, hening, munajat dengan Allah itu jauh lebih nikmat dari narkoba. Ya Allah. Ya. Nah, itu yang diajarkan Abah Hanom dulu kan. Sehingga orang-orang yang narkoba itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Didekatkan ke Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu demikian. Kalau kita sudah dekat sama Allah, nggak perlu. Orang beriman tuh nggak perlu mencari kenikmatan dengan cara setan. Ada kenikmatan yang sangat nikmat apabila kita berzikir dekat dengan Allah. Hening, kosong hati kita, yang ada hanya Allah kita pandang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah.
Tidak ada yang maujud yang nyata kecuali Zat-Mu ya Rahman. Kita akan menangis menikmati kebersamaan dengan Allah. Nah, itu kalau kata orang-orang kawan-kawan saya yang pernah yang tobat-tobat dari narkoba, zikir ini Tuhan, kata mereka ke saya, ini jauh lebih nikmat dari kami dulu di narkoba katanya. Hanya orang-orang yang bodoh yang mencari kehidupan, kenikmatan di narkoba ini. Hanya pejuang-pejuang atau pejalan-pejalan setan yang memilih itu. Karena mereka tidak tahu dulu kan. Mereka paham sesudah mereka tobat. Sudah mereka tobat, ikut zikir, ikut tawaju, ya. Maka mereka merasakan luar biasa kenikmatannya. Ya sekarang mereka menjadi orang-orang soleh. Tak tersentuh sedikit pun oleh narkoba. Kenapa? Ya sudah sehat. Bahkan mereka menjadi kesolehannya ya jauh di atas rata-rata orang biasa. Karena mereka sudah menikmati kebersamaan dengan Allah itu. Nah, jadi jangan kita melarang sehingga nanti orang terjadi kejahatan yang lebih buruk. Ya, termasuk nanti yang lain-lainnya seperti itu. Ini 4 syarat. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya beliau mengatakan ada 3 hal yang harus dimiliki seorang dai. Tapi kalau dai di sini dai khusus, lebih kepada ulama. Kalau mau berdakwah ke seluruh alam, yang pertama dia tahu Quran, tahu sunnah, hadis, tahu sirah nabawi. Sirah nabawiyah ini penting karena kita mau mengerti bagaimana cara Nabi berdakwah. Ya, kadang-kadang tanpa kita pelajari sirah nabawi, cara dakwah Nabi secara benar, secara rinci, kadang-kadang kita merasa ya dakwah kita keluar dari tata cara Nabi kan. Akhirnya kita menyerang umat Islam sendiri. Nabi itu kan kepada orang beriman itu ruhama, sangat baik, sangat sayang. Kemudian kufar kepada asyadul kufar, kepada orang yang kafir bangga dengan kekafirannya. Kufar itu orang yang kafir dan bangga dengan kekafirannya gitu. Nah, itu baru beliau keras, tegas sama orang seperti itu. Tapi kalau orang durhaka, dia tidak bangga, dia masih merasa berdosa, itu tak perlu kita terlalu keras, tegas sekali kan. Kemudian mengerti bahasa kaum, bahasa umat yang ingin didakwahi. Ya, if you want to amar ma'ruf nahi mungkar in America, you have to be able to speak English. Nah, misalnya kalau kita mau dakwah ke Amerika, kita harus bisa bahasa Inggris supaya memudahkan ya. Nah, kecuali memang di sana orang Indonesia bisa Indonesia atau ada penterjemah yang ahli, kita diundang tidak masalah. Tapi secara umum kita harus sebaiknya mengetahui bahasa kaumnya, mengetahui budaya dan peradaban yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Ya, pengetahuan umum yang berkembang, keadaan, akhlak, kebiasaan, ekonomi. Ini budaya, kebiasaan, peradaban masyarakat harus diperhatikan Bapak Ibu. Misalnya kita di Indonesia ini kebanyakan pakai mazhab Syafi'iyah atau sebahagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Ini budaya terbanyak mayoritas. Nah, ketika kita berdakwah kita harus paham. Oh, ternyata ini di Jawa Timur banyak NU-nya, basis NU. Ya berdakwah di sana harus mengerti kita karakternya. Jangan berdakwah kita ke Jawa Timur kita babat habis, nggak boleh ziarah kubur, ya makan buaya itu halal. Mereka mazhab Syafi'i, ketawa-ketawa, akhirnya kita jadi bahan ejekan nanti. Kenapa? Karena Imam Syafi'i dan lain-lain itu mengharamkan daging buaya. Kemudian mereka sudah terbiasa ziarah kubur ke makam wali. Yang bisa kita lakukan adalah kalau ziarah ke makam wali itu, tata caranya begini. Jangan minta ke makam. Nah, itu yang bisa. Tak boleh syirik. Tapi kalau kita larang ziarah ke makam wali, ya peranglah kita nanti. Ribut nanti. Karena kita tidak mengerti kebudayaan peradaban masyarakat setempat. Maka kan Imam Syafi'i itu kan sangat-sangat moderat sekali. Memang kalau ahli ilmu begitu, sebenarnya begitu. Ketika beliau masuk ke wilayah Imam Hanafi. Nah, ketika beliau sholat, kemudian murid-murid Imam Hanafi menyuruh. Ya udah Imam Syafi'i yang imam. Nah, Imam Syafi'i jadi imam. Jadi Imam Syafi'i mengimami murid-murid Imam Hanafi di Kufah. Nah, lalu murid Imam Syafi'i mengatakan dalam hatinya, ini mantap nih, ternyata mazhab kami yang lebih diutamakan, lebih benar, katanya. Lalu pas sholat subuh, Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Tidak pakai kunut dia. Kenapa? Setelah sholat, ditanya oleh muridnya, ya Imam, kenapa kau tadi tak pakai kunut? Tapi kan kau mengajarkan kunut subuh. Ini
masyarakat ini kan masjid Imam Abu Hanifah, ini muridnya semua. Aku sangat menghargai pendapat Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena kunut subuh itu khilafiyah. Nah, jadi dalam posisi khilafiyah kita harus mengalah sebenarnya ya dengan keadaan masyarakat. Maka kalau orang paham karakter Imam Syafi'i, paham fikih begini, sebenarnya orang yang ahli mazhab ini dia lebih toleransi gitu. Nah, kenapa? Karena itu wilayah khilafiyah. Dia bukan wilayah yang qat'i, yang tegas, yang keras gitu kan. Dia wilayah khilafiyah. Nggak bisa kita paksa orang. Tapi kalau wilayah yang sudah pasti, boleh kita maksa gitu kan. Nah, boleh kita lebih keras. Tapi kalau khilafiyah nggak bisa kita keras. Karena di dalam syariat itu nanti ada yang benar, ada yang lebih benar, ada yang maha benar itu Allah Ta'ala. Ya. Kebenaran itu bertingkat-tingkat. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz pun pernah mengatakan, seandainya sahabat itu tidak beda pendapat, tidak khilafiyah, niscaya kita tidak akan mendapatkan rukhsah. Nggak ada keringanan beragama. Tak ketemu kita rukhsah dalam agama. Ya bayangkan, kalau seluruh sahabat berpendapat sama, aula mastumun nisa, ya, kalau kita menyentuh wanita itu batal wudhu kita. Kalau pendapat tafsir sahabat terhadap ayat ini sama, asal nyentuh wanita batal, seperti qaul qadim Imam Syafi'i, asal nyentuh wanita batal wudhu, asal nyentuh wanita batal wudhu. Begitu kita di Ka'bah, tawaf, susah untuk menghindari nyentuh wanita. Kadang-kadang kita terjepit-jepit sentuh wanita, batal. Batal wudhu kita, tawaf itu wajib berwudhu. Ya mau kemana kita wudhu? Bingung. Iya kan? Nggak ada rukhsah. Bingung sekali. Jadi akhirnya kita sendiri yang susah dalam hidup. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, begitu waraknya beliau berpendapat gitu. Sekiranya sahabat tidak beda pendapat dalam furu', niscaya tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan dalam agama. Karena mereka berbeda pendapat memahaminya. Dan itu dibiarkan Allah Ta'ala dan Rasulnya sebenarnya. Supaya kita apa? Supaya kita bisa lebih mudah ya memilih pendapat. Tapi jangan memudah-mudahkan, cari yang mudah-mudah, tidak boleh. Kita lihat ada dalilnya, ini lebih cocok untuk Indonesia. Makanya 4 mazhab ini yang berkembang itu kan cuma 4. Daud Jahili kenapa tidak berkembang? Kenapa hilang? Pengikutnya hilang. Ibnu Hajam ulama besar satu-satunya, yang lainnya sudah berhilangan. Ya salah satunya itu, Daud Jahili itu terlalu tekstual. Ya, kadang-kadang dia tidak mampu berdialektika dengan masyarakat setempat Muslim. Tidak rasional begitu, kurang rasional ya. Masa ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan membolehkan kita jamak kasar sholat. Coba. Yang dimaksud dengan safar kata beliau mengadakan perjalanan. Ketika kita keluar dari rumah 1, 2, 3 langkah itu sudah dianggap safar. Jadi ketika kita keluar rumah sudah bisa menjamak sholat, menjamak kasar. Kan nggak logis pendapat gitu. Asal keluar 1, 2 langkah sudah dianggap safar kan. Nah, kalau Imam Syafi'i kan tidak, dia buat ukurannya sekitar 80 km perjalanan kalau di Indonesia kan ya. Nah, itu kalau itu sudah masuk wilayah safar, maka bolehlah kita menjamak mengkasar sholat. Itu lebih logis dia. Nah, mazhab itu hilang karena kadang-kadang seperti itu ya. Karena tidak rasional dan juga tidak melihat, tidak mampu berdialektika bahasanya dengan kehidupan masyarakat setempat. Dalam hal-hal yang puru ya, bukan hal yang pokok. Kalau yang hal pokok sudah disepakati. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahapan amar ma'ruf nahi mungkar, ini hadisnya tadi sudah kita sebutkan ya. Bagaimana cara kita bertahap? Ya, tahapannya dengan tangan. Ini sebenarnya dengan tangan ini boleh kita lakukan juga semua. Ya, anak kita main judi, ya kita cegah dengan tangan karena dia di bawah kekuasaan kita. Baru kita dengan lisan nasihati. Kalau nggak mampu, udah dewasa dia, udah tua anak kita, cemana lagi kan ya dengan qalbulah gitu. Jadi dengan tangan dulu, kemudian lisan atau dengan hati yang terakhir. Ini tahap-tahapan amar ma'ruf nahi mungkar secara bertahap. Yang selanjutnya keutamaan dan manfaat amar ma'ruf nahi mungkar. Ini keutamaannya yang pertama setelah kita rangkum dari pendapat-pendapat ulama, amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa mengokohkan iman, memelihara iman, bahkan menyebar iman ke seluruh alam. Ya. Ini termasuk bahagian dari tanda sayang kita, solidaritas sosial terhadap sesama mukmin. Maka kata Allah, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, beri peringatan kepada orang beriman karena orang beriman itu
tanfa'ul mu'minin. Zikro, peringatan itu, amar ma'ruf nahi mungkar, diingatkan mereka, itu bermanfaat bagi orang beriman. Karena semua kita ini pasti ada lupanya kepada Allah, semua kita pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya, nggak ada orang yang sempurna. Ya. Maka Imam Malik ketika berpendapat, apa dia bilang? Coba lihat tuh kuburan Nabi itu, katanya. Nah, semua ulama di dunia ini bisa didebat, bisa disalahkan. Semua ulama ini bisa dikritik. Kecuali yang punya kuburan itu. Sambil menunjuk kuburan Nabi SAW. Artinya semua ulama ini bisa disalahkan. Pasti punya salah, pasti punya, bisa didebat. Pasti ilmunya ada yang salah gitu kan. Nah, bisa didebat, bisa dilemahkan. Kecuali siapa? Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau cari kelemahan orang, kelemahan ulama ada saja. Ya. Apalagi kalau tugas kita mencari kelemahan kan lewat YouTube, ya ada saja kekurangan tiap orang itu, tiap ulama ada saja. Karena semua ulama itu bisa disalahkan, bisa dikritik. Yang tak berani orang mengkritiknya, ulama mengkritiknya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Sayyidul Anbiya. Kalau semua ulama bisa, Imam Syafi'i dikritik, Imam Hanafi dikritik, ya. Padahal mereka ulama ahlinya kan di bidang hukumnya. Tetap, maka mengingatkan ini memberikan manfaat bagi orang beriman. Kalau kita tidak diingatkan, kita akan terus lupa. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, pelakunya akan memperoleh bantuan dan pertolongan Allah. Ini dipahami dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang beriman, bertakwalah Allah wa qulu qawlan sadida. Sampaikanlah, katakanlah kata sadida. Qawlan sadida ini kita tidak bahas metodologi dakwah ya, karena ini banyak nanti, nggak cukup waktunya. Qaulan sadida, ada qaulan layyin, ya, qaulan baligho, itu dipahami secara berbeda. Cara berdakwah itu kadang kita harus mengatakan qaulan sadida. Qaulan sadida itu kata-kata yang bisa meresap, menyentuh ke hati. Kadang disebut qaulan baligho, kata-kata yang bisa balik, sampai dakwah itu bisa diterima orang. Qaulan layyin, kadang-kadang berdakwah itu amar ma'ruf dengan gunakan layyin, dengan bahasa yang lemah lembut, ya. Kalau orang sudah sangat apa dengan kekafirannya, sudah tertutup hatinya, maka perlu kita lembuti juga. Seperti Fir'aun itu kan, ada satu waktu Harun ar-Rasyid, ini termasuk ulama yang soleh, tiba-tiba ada seorang ulama menegur Harun ar-Rasyid dengan kasar, kata-kata kasar. Lalu Harun ar-Rasyid tersinggung. Apa kata beliau? Wahai ulama, janganlah kau berkata kasar kepadaku. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi Musa itu lebih mulia dari dirimu, dan aku itu tidak lebih hina dari Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa yang lebih mulia dari dirimu diperintahkan Allah, diperintahkan apa? Qaulan layyin, katakanlah dengan kata-kata yang lemah lembut. Langsung ulama itu terdiam, ya, tersinggung. Karena Harun ar-Rasyid ini termasuk orang yang baik, ya, khalifah yang baik. Dan dia pernah ditegur secara kasar oleh seorang ulama, sehingga dia mengatakan seperti itu. Nah, orang yang berdakwah ini akan dibantu dengan Allah. Nah, disepahami oleh ulama, apabila kita berdakwah qaulan sadida, yuslih lakum a'malakum. Maka kata sebagian ulama, Allah akan memperbaiki amal perbuatan kita. Artinya begini Bapak Ibu, di dalam teori orang jemaah tabligh, apabila kita berdakwah, kita seperti melemparkan bola ke dinding. Nah, begitu kita lemparkan bola ke dinding, kembalinya ke diri kita. Ya, saya ini, Bapak Ibu mengenal saya sebagai ustadz. Begitu saya berbuat dosa besar, terlibat narkoba, terlibat korupsi, langsung Bapak Ibu akan mencela saya. Dan saya akan sangat-sangat malu sekali. Kenapa? Karena saya dikenal sebagai ustadz. Nah, maka saya termotivasi yuslih lakum amalukum. Maka secara tidak langsung saya itu akan yuslih, akan termotivasi untuk menjadikan saya lebih baik. Saya akan termotivasi untuk tidak terlibat korupsi, tidak terlibat narkoba dan lain-lain dosa besar. Ya. Kenapa? Karena saya jadi seorang pendakwah, malu dong saya kan, hancur harga diri saya kalau saya terlibat dosa besar. Nah, itu maka dia secara umum, secara otomatis ketika kita berdakwah, bola itu kembali ke diri kita. Mereka memahaminya gitu. Jadi ketika kita berdakwah, maka kita kembali kepada diri kita.
Jadi semakin takut kita buat dosa, buat jahat. Kenapa? Karena orang sudah kenal. Itu sebagai motivasi. Dengan cara itulah nanti Allah yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan menghapuskan dosamu. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini juga bagian dari sedekah. Ya, apabila kita menyampaikan yang baik dengan cara yang baik, itu sedekah kita kepada umat Islam. Wa may yuti'illah wa rasuluh faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang mendapatkan kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang beriman, jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Dia akan mengokohkan, mengistiqomahkan, menguatkan kamu terhadap musuh-musuh. Nah, jadi di sini wa yusabbit aqdamakum, ini pertanda bahwa kita dibantu Allah, dikuatkan. Kalau kita apa? Menolong agamanya. Menolong agamanya apa? Sampaikanlah agama dengan cara baik kepada kepada umat Islam, non-Islam gitu kan. Ini ayat ini untuk menguatkan bahwa pelakunya akan selalu diberi bantuan. Ya, kita tolong agama Allah, Allah bantu kita. Apa yang dibantu Allah? Yuslih lakum amalakum, dibantu kita untuk memperbaiki amal-amal kita. Kemudian wa yusabbit aqdamakum, dikuatkan, dikokohkan kedudukan kita, kaki kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, beramal ma'ruf nahi mungkar ini atau dakwah juga menjadi sebab utama orang dapat hidayah. Maka salah satu doa yang bagus itu adalah Allah mahdini wahdibini, Allah mahdina wahdibina waj'alna sababan limani tada. Ya Allah, tunjukilah kami, wahdibina, dan jadikan orang mendapat petunjuk dari kami, waj'alna sababal limani tada, dan jadikan kami menjadi asbab, sebab orang lain mendapat petunjuk. Sebab kata Nabi kepada Ali, ya Ali, satu orang yang kau dakwahi, kemudian dia bisa beriman kepada Allah, dia bisa tobat, itu jauh lebih baik daripada engkau memperoleh seluruh isi dunia. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Kemudian yang keempat, ini juga paling penting. Pahala orang yang berdakwah, beramal ini, pahala orang yang bekerja atau beramal sebab dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kita, ya, akan diperoleh oleh pelaku amar ma'ruf nahi mungkar ini, orang yang berdakwah ini. Jadi kalau saya menyampaikan kebaikan gini, tiba-tiba Bapak Ibu ikut kebaikan yang saya sampaikan, kata Nabi SAW, ad-dalu alal khair kafa'ili. Orang yang menunjuki kepada kebaikan, dia mendapat pahala kafa'ili, seperti orang yang melakukannya. Ini di Sahih. Ya. Nah, saya termasuk salah satu orang yang dimotivasi jadi dosen, jadi pengajar, jadi dakwah ini gara-gara hadis ini. Ini hadis ini sering dulu disampaikan ustadz-ustadz di masjid saya. Sampai saya berkesimpulan, kalau gitu yang paling baik profesi jadi guru dong, jadi pengajar dong. Kenapa? Ya ketika kita mengajak orang buat baik, dia buat baik, kita dapat pahala seperti pekerjaan yang dilakukannya gitu. Tanpa mengurangi pahala orang yang berbaik. Maka orang yang terbaik itu Nabi dan sahabat kan. Khairu ummati. Kenapa? Karena mereka menyampaikan kebaikan terus bersanad sampai kebaikan itu kepada kita. Mereka dapat pahala terus kayak multi level. Nah, jadi pahala Tuhan itu ya, seperti multi level. Makin banyak pahala kita kan. Nah, maka salah satu amalan atau amal yang yang tidak putus. Idza mata ibnu Adam in qata'an wa amalu illa min salah. Semua anak Adam putus amalnya, nggak bisa lagi amalnya berbuat baik, bermanfaat kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yuntafa. Ilmunya yang diajarkan, amar ma'ruf yang dia sampaikan dengan ilmunya tadi, itu diamalkan oleh orang lain. Ah, itu udah meninggal pun kita ingat orang sama kita. Kemarin Yusuf Al-Qaradawi meninggal dunia, walaupun ada kontroversi, tapi Yusuf Qaradawi ini luar biasa ulamanya, pintarnya ya. Nah, ini maka dia termasuk mufti agung itu di Mesir sana itu. Itu luar biasa pintarnya. Banyak karya-karyanya itu yang analisisnya sangat bagus sekali. Hukum Islamnya, fikih zakatnya, disertasinya, dan seterusnya. Nah, itu kalau dibaca orang kita dapat terus pahala. Sampai ada hadis yang menyebut nanti tinta yang ditulis ulama-ulama itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar ditimbang dengan darah orang yang mati syahid, nanti lebih berat lagi tinta-tinta para ulama, ya. Sampai seperti itu.
Kemudian yang berikutnya, ya, ini adab dan tata cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, setelah kita analisis, ya pertama kita harus punya ilmu, kemudian dilakukan dengan cara hikmah, amar ma'ruf nahi munkar ini dengan cara yang baik, seperti An-Nahl 125. Ya, apabila terjadi perdebatan, sebaiknya nasihat yang menyentuh kolbu. Kalau terjadi perdebatan, argumentasi, kita harus berargumentasi dengan yang lebih baik. Kemudian dilakukan dengan kasih sayang. Watawassaw bil marhamah. Nasihat menasihati dengan kasih sayang. Dan karena kasih sayang. Maka sebenarnya niat di hati kita, kalau orang nggak baik itu, niat di hati kita itu adalah karena sayang. Mengingatkannya. Bukan karena benci sebenarnya ya. Karena sayang. Kita benci perbuatan jahatnya, tetapi dengan orangnya kita harus merasa sayang, kasihan. Gitu ya. Maka dilakukan dengan cara kasih sayang. Bersikap adil. Maksudnya ya kita harus ngamalkan dulu lah. Ya, sebelum kita sampaikan baiknya diamalkan dulu gitu. Atau sesudah kita sampaikan diamalkan. Memang ada hadis mengatakan, ya Rasul, apakah kami harus mengamalkan dulu yang kami lakukan, yang kami dakwahkan, baru kami dakwahkan, boleh kami dakwahkan? Oh enggak. Ya, enggak apa-apa, dakwahkan aja terus juga perbaiki amal kalian, kata Nabi. Ya. Artinya kalau kita sudah ya wajib sholat 5 waktu itu kan wajib, walaupun sholat jamaah itu kan bagus, banyak pahalanya. Walaupun kita nggak sholat jamaah 5 waktu, tetap kita boleh menyampaikan sholat jamaah 5 waktu, menyampaikan kepada orang. Ya. Maaf waktunya Sabar, Ustaz. iya, waktunya sudah habis, kita ambil 2 menit lagi. Sabar, kemudian materi yang sampaikan sesuatu yang baik, kemudian materinya ala qadri uqulih. Nah, jangan terlalu berat, dilihat audien kita. Makanya kadang-kadang kita menyampaikan materi yang tinggi itu takut-takut, karena takut nggak bisa dicerna ya. Ini ballighu, sampaikanlah sesuatu itu ala qadri ukulih, sesuai dengan kadar kemampuan akal masyarakat, audien. Bertahap, kemudian tidak sekedar lisan tulisan, tetapi dakwah itu amar ma'ruf banyak juga lebih bagus dengan akhlak dan kepribadian yang baik. Ya saya kira itu saja. Ini kita rangkum dari banyak buku ya. Kita tambahi dari buku sumber supaya wawasan amar ma'ruf nahi munkar ini lebih banyak yang kita dapat isinya dan ilmunya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, jazakallah Ustaz atas tausiahnya yang mengkaji tentang amar ma'ruf nahi munkar. Semoga tausiah tadi bisa menjadi hikmah, menambah hasanah ilmu, dan menyempurnakan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Tanya kenapa orang menuntut ilmu jauh lebih bernilai dibandingkan beribadah. Kemudian kenapa untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar tidak mudah, perlu power yang besar. Ini dari Bapak Sudi. Silakan Ustaz. Coba kita ulangi Pak tadi Pak. Kenapa? Pertanyaan tadi coba ditampilkan lagi Pak pertanyaannya. Ya. Sebentar Ustaz. Ya. Kenapa orang menuntut ilmu jauh lebih bernilai dibandingkan beribadah? Oh ya. Ya. Karena orang berilmu sebagaimana kita disebutkan Nabi, masalul alim wal abid kamasalil qamar ala sairil kawakib. Perumpamaan orang berilmu dengan orang yang beribadah saja seperti bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang lainnya. Kenapa Nabi membuat perumpamaan begitu? Karena kalau kita menuntut ilmu serius ya, kemudian kita memberikan penerangan, petunjuk kepada saudara-saudari kita yang beriman, maka petunjuk itu seperti cahaya, dia menerangi banyak orang. Sedangkan kalau ibadah, kita ibadah untuk diri kita sendiri, walaupun sebenarnya ibadah kita itu bisa memberikan energi positif bagi lingkungan, tetapi hanya lingkungan di sekitar kita gitu ya. Tapi kalau orang berilmu, apabila dia orang soleh, berbuat baik, maka ilmunya menyebar. Kan misalnya, kalau ustadz besar kita kan lebih banyak pengaruhnya. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad, yang lain-lain kan.
pengaruhnya lebih besar karena mereka serius berilmu dan cara penyampaiannya ke masyarakat ala qadri ukulihim bisa diterima masyarakat. Sehingga nanti manfaatnya lebih besar. Maka secara otomatis mereka lebih utama daripada kalau mereka ikhlas, mereka lebih utama daripada kita yang hanya beribadah saja gitu ya. Karena manfaat orang beribadah saja itu lebih kepada dirinya dan yang sekitarnya saja. An khairun nas anfa'um linnas. Teori lain, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lainnya. Yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita ini di dunia di akhirat adalah iman. Maka yang paling banyak pahalanya adalah menyebarkan keimanan. Tauhid keimanan. Qul huwallahu ahad, mengajak orang mentuhankan Allah, mengesahkan Allah. Begitu Pak ya? Ya. Berikutnya itu kenapa untuk melakukan amar ma'ruf tidak mudah. Amar ma'ruf nahi munkar tidak mudah, perlu power yang besar. Ya. Kalau kejahatannya besar, terorganisir, memang kita perlu power yang besar. Tapi kalau kejahatannya kecil, anak kita tidak sholat, malas belajar, malas sekolah, itu powernya tidak perlu yang besar. Karena masih dalam lingkungan keluarga kita. Tergantung kepada kejahatannya, keburukannya. Kalau di negara kita ini, memperbaiki negara ini memang punya harus powernya besar. Kalau power kita kecil, hukum dunia ya, hukum jahirnya yang kuat akan menang. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang powernya kuat, dia akan menang. Secara umum begitu. Tetapi kalau kita orang beriman, karena kita melaksanakan kebaikan, mengajak kebaikan, kita harus yakin bahwa kita itu dibantu Tuhan. Intan surullah yang surukum. Apabila sudah Tuhan membantu, maka tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan dirinya. Kita harus baca sejarah seperti yang disebutkan tadi, bagaimana Nabi Muhammad itu adalah anak yatim, powernya kecil. Nah, cuma memang ketika power orang kafir Quraisy mau membunuh Nabi sangat kuat, maka Nabi secara syariatnya dilindungi dengan power yang kuat. Salah satu yang punya power kuat itu adalah pakcik beliau kan, Abu Thalib. Nah, dia juga punya power kuat untuk melindungi Nabi dari power yang kuat yang dimiliki oleh kafir Quraisy. Maka secara syariat memang begitu. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW tidak punya pelindung power kuat secara syariat di Makkah, maka Nabi diperintah hijrah ke Madinah. Di Madinah itu, maka Allah memberikan power yang lebih kuat lagi, dukungan dari umat Islam. Nah, dengan power yang kuat itu, barulah Mekah bisa ditaklukkan, dan Mekah menjadi berduyun-duyun masuk Islam. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ya. Jadi memang begitu sunatullahnya. Sunatullahnya kehidupannya di dunia ini, siapa yang kuat, dia yang menang. Gitu ya. Maka kalau kejahatan lebih kuat, maka keburukan lebih banyak terjadi di negeri kita. Rumusnya begitu. Kalau kejahatan lebih kuat di negeri ini, maka keburukan akan banyak terjadi di negeri ini. Tapi kalau kebaikan menguat, maka keburukan mengecil. Ya, musibah mengecil, keburukan mengecil gitu deh. Ya, saya kira itu aja, Pak. Ya. Berikutnya yang kedua dari Ibu Puro Ipung. Bagaimana dengan orang yang ketika belum jadi pejabat atau ada kekuasaan, dia sering menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu yang dimilikinya yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Tetapi ketika sudah punya jabatan, malah tidak bersuara lebih dan lebih memilih diam. Apakah Allah akan marah dan menghukumnya karena menghindari dari perintah Allah? Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjabat di negeri ini, maka kita termasuk ke dalam sistem. Jadi cara dakwah di sistem itu berbeda dengan cara dakwah di masyarakat ramai. Kalau dakwah masyarakat ramai, bisa lewat online begini, bisa lewat YouTube, ya, bisa lewat ceramah-ceramah. Tapi kalau masuk kita ke wilayah jabatan, kita terikat sistem. Kita menegur orang itu tidak bisa tidak bisa sembarangan, harus lewat sistem. Kita tidak bisa menegur orang berbuat jahat di luar tupoksi kita. Nah, itu secara sistem begitu ya. Maka yang bisa kita lakukan memang harus ya berdakwah juga secara lisan, dimotivasi berbuat baik kan. Sebab nanti kalau kita mengambil wilayah yang bukan wilayah tupoksi kita malah ini dipersalahkan oleh negara. Ya. Misalnya kita di wilayah Departemen Agama, sementara yang lain di wilayah Kemendiknas. Nah, ketika kita
nanti misalnya mengkritik kebijakan Kemendiknas, sementara kita di bawah Kemendiknas misalnya, maka malah kita yang dipukul kan. Nah, karena kalau mereka tidak senang, kira-kira begitulah ya. Atau di kementerian lain gitu. Maksudnya ya kalau kita mau mengkritik harus lewat jalurnya. Lewat jalurnya ya lewat administrasinya. Bagaimana caranya? Seperti sekarang ini kan kita dengar dalam berita-berita yang beredar, kata-kata agama itu sudah dihilangkan. Nah, bagaimana kita bisa mengkritik itu, menyampaikan itu, gitu kan? Nah, itu perlu juga strategi sebenarnya supaya jangan hilang kata-kata pendidikan agama di negeri kita ini. Apakah itu benar hilang seperti itu atau bagaimana? Kan kita pelacak dulu kan, tabayun dulu. Kalau benar, baru kita lakukan dakwah secara sesuai administrasinya. Misalnya Kemenak itu, misalnya apakah Kemenak itu mengirim surat secara resmi? Nah, itu model dakwahnya, ya. Model dakwahnya. Tapi kalau nanti dakwahnya secara terbuka dan kita salah dalam berpendapat, nanti akan kembali kepada kita apanya kan, hukumannya. Itu yang tidak baik. Maka memang harus segala sesuatunya ditabayun. Apalagi dunia media kita ini kan banyak orang fasik. Inja akum fasikum binaba'in. Kalau orang fasik itu bawa berita, harus tabayyanu, harus tabayun dulu. Kita sering salah kalau kita tidak tabayun terhadap sesuatu, sehingga kita menghukumi orang secara salah. Itu yang berakibat fatal. Apalagi kalau pejabat besar, maka dia harus lebih hati-hati kan. Kalau pejabat publik itu dia bersikap, bertindak hati-hati. Nah, setelah dia menjadi pejabat, lalu dia hilangkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka otomatis dia akan berdosa. Pasti berdosa. Kenapa? Tadi lupa kita menyampaikan materi yang paling akhir dari ayat ini. Ini ancaman meninggalkan amar ma'ruf. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Allah melaknat orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena mereka durhaka dan selalu berbuat dosa melampaui batas. Kenapa? Karena mereka tidak saling melarang. La yatanahawna am munkarim. Ya, kalau kawannya buat dosa nggak dilarangnya. Dibiarkannya saja gitu. Jadi kalau dia tidak beramar ma'ruf sesudah dia menjabat, dibiarkannya aja bawahannya buat dosa, ya otomatis dia nanti akan terlaknat. Dia akan menyesal dengan sendirinya kan. Dan bahkan di dalam hadis lain disebut ad-dalu ala syarika fa'ili. Orang yang menunjuki kepada keburukan. Kita buat peraturan buruk, peraturan yang tidak adil, maka semua orang yang melaksanakan peraturan yang tidak adil itu karena kekuasaan kita, semua kita menanggung dosanya. Ngeri kan? Ya. Saya pernah bertanya kepada seorang khalifah, Syekh, ini kenapa orang lemah, kenapa orang yang berbuat dosa itu kita yang menanggung dosanya? Saya bilang gitu kan. Kok bisa kita menanggung dosanya? Kan dia sudah tahu itu dosa. Apa jawabannya? Karena orang yang kau ajak berbuat dosa itu, pertama dia nggak ngerti, yang kedua dia memang lemah. Lemah imannya, lemah kekuatannya. Jadi ketika engkau suruh dia buat dosa, dia buat. Kau tanggung dosanya juga gitu. Jadi ketika seorang pejabat tinggi, dia kan punya power kuat. Dia buat peraturan itu menyalahi syariat. Semua bawahannya menyalahinya, mengikutinya, maka semua dosa bawahan itu dia nanggungnya. Nah, itulah yang dikatakan Nabi ketika berdakwah kepada Raja Kisra, raja-raja yang hidup waktu itu. In tu'minu, jika kamu beriman, maka Allah akan memberikan pahala kepada kalian dan kalian akan mendapat pahala seluruh dari rakyat yang kalian aja beriman itu. Nah, jadi begitu motivasi Nabi SAW. Karena ad-dalu alal khairi kafa'ili, menunjuki kebaikan sama dengan mendapat pahala orang yang mengamalkan kebaikan. Begitu juga kalau menunjuki keburukan, ya, termasuk pejabat-pejabat tinggi, bahkan sebahagian ulama lagi memahami ada dosa jariah. Dosa jariah itu apa? Nah, ini saya contohkan. Misalnya kita kerja di PU, pembagian jalan. Tahu-tahu dana untuk buat jalan itu kita korupsi. Kita tidak bangun jalan. Ya, kita ambil itu diri kita, kita korupsi. Maka jalan itu tetap rusak.
maka seluruh orang yang sakit, kecelakaan di jalan itu kita berdosa. Seluruh orang yang jalan itu nanti jatuh kena lubang, kita berdosa. Seluruh orang yang jengkel hampir tabrakan karena jalan itu tidak bagus, kita berdosa. Jadi seluruh orang yang sampai mati kita nanti, jalan itu tidak kita bagus, semua dosanya kita terima. Nah, itu disebut dengan dosa jariah. Kenapa? Karena hak masyarakat untuk menerima jalan yang benar itu tidak kita berikan. Nah, itu susahnya ya, sangat. Maka yang paling berat siksanya itu adalah menjadi pemimpin kalau dia tidak baik. Maka ketika sahabat Abu Jar menjadi pemimpin, ya Rasul, tunjuklah aku jadi pemimpin, angkat. Jangan Abu Jar. Kenapa? Kamu kulihat lemah. Nabi kan kasyaf. Beliau mengerti karakter sahabat. Dilihat karakternya nggak bisa memimpin, nggak dikasih kepemimpinan. Jangan. Nggak usah katanya. Nanti maka disebut Nabi, jabatan itu awalnya adalah apa namanya, sesuatu yang kurang buruk lah ya, nanti akhirnya adalah kesedihan katanya. Penyesalan, awalnya kesedihan, nanti akhirnya penyesalan. Itu orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk menjabat. Nah, maka dalam Islam itu kita tidak dibolehkan meminta jabatan. Lebih bagus kita jabatan itu ditawarkan sama kita sebenarnya. Lebih bagus begitu. Kenapa? Kalau ditawarkan kepada kita jabatan itu, berarti orang melihat kita punya kapasitas, layak di situ. Tapi kalau kita minta-minta, belum tentu kita punya kapasitas gitu. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf itu, dia punya kapasitas baru boleh menawarkan menjadi gubernur Mesir gitu ya. Karena dia punya manajemen, tahu dia untuk mengatasi pangan. Ya, itu jawabannya Bu ya, agak panjang sedikit. Ya, jazakallah Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan langsung dari Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sudah lama ketemu ya. Alhamdulillah. Saya Ibnu Purna dari Masjid Al-Muharram Kompleks Seknek. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, tadi kan disebutkan kalau kita atau ulama lah atau Ustadz ya, membantu atau kita membantu di jalan Allah, maka Allah akan membantu kita. Yeah. Nah ini kan masalahnya implementasi bagaimana gitu. Misalnya ya saya ada kenalan lah seorang Ustadz ya yang misalnya ingin membangun pesantren misalnya. Yang membangun pesantren karena ada dapat misalnya tanah wakaf gitu ya. Nah tapi membangun itu karena prinsip tadi itu mungkin bahwa kalau kita bekerja di jalan Allah maka akan bantu Allah, maka membangun pesantren itu misalnya dengan karena dana kurang pinjam ke material, toko-toko material gitu misalnya. Memang ya terbangunnya bertahap. Tapi masalahnya kan bagaimana membayar hutang itu. Nah, sehingga ditagih oleh si toko itu sehingga menjadi stres ya si ustadznya misalnya gitu kan. Nah, jadi sebetulnya gimana menurut Pak Ustadz implementasi pengertian yang tadi ayat Quran itu kemudian dalam pelaksanaannya dia yakin nanti kalau saya bangun pesantren kan akan dibantu oleh Allah. Iya. Rezekinya ada aja. Nah, tapi ternyata ya begitu. Tidak sesuai dengan harapan mungkin ya karena dimaki-maki oleh pemilik tokonya misalnya. Masih Ustaz. Ya, cukup. Silakan Ustaz. Iya. Iya, di dalam ini kalau di dalam ada sedikit perbedaan antara syariat dan hakikat di dalam hal seperti ini. Kalau orang yang belajar ilmu hakikat, kita berbuat baik itu pun sebenarnya menunggu petunjuk dari Allah. Artinya tidak boleh perbuatan baik itu disertai hawa nafsu. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita mau buat pesantren, kita tidak punya uang, kekurangan uang. Lalu kita paksakan diri kita. Kita sudah tahu sebenarnya kita nggak bisa bayar gitu. Udah yakin kita nggak bisa bayar, nggak ada jalannya. Kita maksakan diri gitu. Kita maksakan pokoknya katanya kalau dibantu agama Allah pasti bantu Tuhan. Sebenarnya dia kurang yakin juga itu. Ya, dia maksakan diri dan tidak ada petunjuk keyakinan dari hatinya disuruh Tuhan untuk membangun pesantren. Akhirnya dia paksakan aja bangun. Nah, ternyata nggak dibantu Tuhan kan. Nah, sebenarnya kalau kita telusuri, sebenarnya dia itu tidak diperintahkan Tuhan untuk melakukan itu. Artinya begini, hatinya itu belum yakin dia dibantu Tuhan. Yang kedua, ya sebenarnya dalam hatinya itu dia tidak disuruh Allah untuk melakukan kebaikan seperti itu. Dia hanya maksakan diri. Mungkin dia punya tujuan lain, ada keduniaannya atau apa yang salah gitu.
Seharusnya kalau kita mau membuat sesuatu, ada petunjuk Tuhan dalam hati kita, kemudian kita yakin, nah baru nanti dibantu Tuhan. Misalnya saya contohkan, salah satu masyaikh kita, guru saya, ya, ketika dia munajat, dia membangun tempat pendidikan spiritual. Jadi dia bangun musola, dia nggak ada uang, nggak cukup uangnya, dia butuh berapa ratus juta. Lalu dia mohon ke Allah, ya Allah berikan aku bantuan ya Allah untuk bangun ini ya Allah, mengembangkan agama. Nah, lalu datang petunjuk ke hatinya, pinjamlah uang ke Allah katanya. Sudah ada perintah gitu kan? Maka dia waktu itu heran, apa maksud pinjam uang ke Allah gitu kan? Nah, lalu dia pinjamlah, dia bangun aja, dia pinjam uang jemaah, dia bangun saja dengan uang dia dulu. Tiba-tiba dia pinjam uang jemaah, kemudian akhirnya jemaah banyak berinfak. Akhirnya selesai. Tempat pendidikan spiritual itu, musolanya selesai, ya tempat kajiannya selesai, ya begitu. Jadi memang dia sudah ada dari Tuhan. Jangan kita berbuat walaupun baik tercampur hawa nafsu. Sebenarnya ini agak tinggi sih kajiannya. Ya, kadang kita bernafsu, untuk yang baik itu bernafsu gitu ya. Kadang begitu Pak. Jadi kita maksain diri. Orang yang memaksakan dirinya masuk kecebur ke posisi yang dia tidak mampu, sebenarnya dia menghina dirinya sendiri. Dia belum sampai kapasitas iman seperti itu. Kemudian dia hanya maksakan diri saja, dia baca ayat segini itu. Ya. Itu salah satu kemungkinannya, Pak ya, kemungkinannya. Yang kedua memang kemungkinannya Allah ingin mencoba dia keseriusannya. Kalau dia bisa melewati cobaan yang satu ini, maka nanti Allah akan berikan pertolongan, ya. Yang lebih baik sebenarnya yang kedua ini kita pegang karena sudah gagal. Ini hanya ujian saja, dan jika dia bisa mengatasi melewati ujian ini, insya Allah nanti kalau dia serius Allah berikan jalan. Minta ke Tuhan saja. Ya, tahajud, nangis, intan surullah, ya Allah, kau bilang ketika aku membantu agamamu, kau bantu aku, kau buktikan kata-katamu ya Allah. Minta kepada Allah seperti itu. Penting yakin kita pasti nanti dibantu Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, itu janji Allah, Allah tidak pernah bohong. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Siapapun yang setelah mengalami kesulitan, pasti nanti sesudahnya itu ada kemudahan Allah kasih. Nah itu yakin nih Pak ya, itu ujian saja. Jadi itu ujian apakah dia benar serius melewati, Allah ingin menguji juga keseriusan dia itu. Betul-betul enggak dia, sungguh-sungguh enggak dia. Nah begitu. Jangan-jangan kalau dicoba gini dia enggak serius. Bagaimana nanti kalau sudah besar pesantrennya, ada cobaan lagi yang lebih berat. Nah dia kan jatuh, sayang nanti gitu loh. Nah, maka diuji dulu dari yang lebih kecil seperti itu. Ya, dari awal diuji dulu untuk keistiqomahannya. Ya. Dan yang kedua ini mungkin lebih bagus Pak. Kita karena kita lebih bagus berbaik sangka daripada berburuk sangka. Cuman saya jelaskan ada dua kemungkinan ilmunya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Ibnu ya. Ya jangan putus asa. Jasa Ustaz. Ini berikutnya pertanyaan ketiga dari Pak Roni. Pelaksanaan nahi mungkar jauh lebih berat tantangannya daripada amal ma'ruf. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, otomatis Pak. Kalau ngajak yang baik cenderung ngajak kepada yang enak-enak gitu kan, gampang. Kalau yang mungkar ya kita mencegah orang dari kebiasaan jeleknya, keburukan yang sudah dia sukai, otomatis lebih berat ya melarang orang itu. Maka ada istilah yang berkembang di tengah masyarakat kita, kayak FPI itu kan lebih banyak nahi mungkarnya, maka dia lebih dibenci, lebih tidak disukai daripada amar ma'ruf. Kebanyakan kita yang mampu amar ma'rufnya, nahi mungkarnya agak sedikit. Cuma memang nahi mungkar itu pun harus pakai prosedur. Artinya tidak boleh membabi buta ya. Membabi buta itu ya harus ikut aturan lah. Beradab, berakhlak. Tadi kita sudah jelaskan Wahbah Juheli, tata keramanya itu kan dengan bahasa yang lain. Bagaimana kita harusnya berilmu, harus bersabar, ya harus bertahap. Jangan memaksakan diri. Harus bertahap. Kita sendiri untuk menjadi orang baik tidak bisa langsung lompat kan. Dari baik menjadi terbaik. Nggak bisa, bertahap saja. Orang yang lompat itu biasanya tidak baik. Ya. Maka nanti ada ustadz langsung tenar dia. Habis begitu tenar, setelah berapa bulan, buang, jatuh lagi gitu. Itu sebenarnya kan kurang bagus juga. Ya. Biasanya bagusnya itu ya berkembang bertahap saja gitu. Natural saja, alami. Sesuatu yang alami, natural itu jauh lebih baik daripada yang bahasa apanya di karbet gitu ya. Tiba-tiba langsung ini gitu. Maka nahi mungkar ini pun bertahap. Nah, kalau bertahap misalnya bagaimana dibuat undang-undang aturan
Apakah orang korupsi, misalnya orang korupsi itu di atas 1 triliun, dia hukum bunuh aja, nggak ada keringanan. Nah, orang korupsi itu dia dimiskinkan, diambil seluruh hartanya untuk mengembalikan yang dikorupsinya, dibuat aturan gitu. Nah, jadi bertahap dia dibuat orang takut dulu kan. Dibuat orang takut, ada aturannya, baru dibuat buktinya. Nah, kalau nggak dibuat aturan keras, kejahatan besar, maka nanti dia akan terulang kan. Terulang lagi. Tapi kalau kejahatannya memang melampaui batas, kita buat aturan yang keras, nah itu memang sudah wajar. Ya. Oke. Di Indonesia ini kan sulit kan itu kan. Coba kalau misalnya yang korupsi di atas 1 triliun, karena 1 triliun itu bisa menghidupi berapa banyak orang miskin dalam 100 tahun, dalam 60 tahun hidupnya. Berapa keluarga misalnya kan. Nah sebenarnya kalau dia korupsi uang negara 1T, dia membunuh sekian keluarga itu gitu. Nah, dia membunuh gitu kan. Maka memang harus dibuat aturan. Ada yang hukum bunuh yang begitu sudah melampaui batas dibuat, dan itu diterapkan gitu, sehingga nanti ada daya pertakut dia. Ya, itu termasuk, dan memang itu berat. Kita akan mengalami perlawanan dari orang yang jahat itu. Otomatis Pak. Memang lebih berat dia. Secara logika pun begitu, karena kita melarang orang buat jahat yang sudah dia sukai. Nah, maka harus dengan bertahap dan hikmah. Maka ada istilah tadrijan. Bahkan Imam Mawardi dalam tafsir Al-Mawardinya, dia katakan zina itu pun dulu diharamkan bertahap. Orang kaget, macam mana Ustaz zina diharamkan bertahap? Ya bayangkan saja, sahabat itu ya yang berperang keluar kota, itu dibolehkan nikah mut'ah. Bapak Ibu kan tahu nikah mut'ah, nikah 3 hari, nikah waktu perang saja selama sebulan, habis itu cerai. Itu sebenarnya seperti zina kan? Nah, karena mereka nggak kuat menahan hawa nafsu. Ya Rasul, macam mananya kami ini? Apa kami kebirilah kami ya? Kami potong kemaluan kami, nggak kuat kami nahan. Ya 40 hari orang Arab jauh dari istrinya, 40 hari perang. Ya, ya gimana? Terakhir Nabi katakan udah dibolehkan mut'ah. Nggak kuat-kuat sahabat yang nggak kuat nahan hawa nafsunya, mut'ah, nikah 3 hari. Sampai anak Abu Bakar pun ada yang dimutahi oleh Jubair. Jubair itu ulama besar kan, sahabat besar. Nikah mut'ah dengan anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tapi begitu kan. Nah, sahabat. Jadi memang kalau menurut Imam Mawardi, itulah cara Tuhan, cara Allah dan Rasul mencegah orang buat jahat gitu. Jadi kita bertahap gitu kan. Jangan langsung lompat. Kita harus lihat tadi kondisi masyarakatnya, qadir ukulihim. Memang dia nggak sanggup belum meninggalkan narkoba. Ya macam mana lagi daripada bunuh diri dia? Ya bagus direhabilitasi lah pelan-pelan. Nah, begitu dia. Jadi mencegah perbuatan mungkar itu pun tidak boleh sembrono, sesuka hati, pakai hawa nafsu. Kalau bahasa saya ya, pakai emosi hawa nafsu nggak boleh. Dia harus tenang juga kita, bertahap gitu ya. Tapi serius, tenang tapi serius, bertahap. Dan berjenjang, pasti gitu. Nah, tahun ini selesai ini, tahun ini selesai ini. Ya, insya Allah pelan-pelan dan semuanya akan tergapai. Saya memahaminya gitu Pak ya. Ya. Jazakallah Ustaz. Ini jam 7 lebih, masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana Ustaz? Mau satu pertanyaan lagi atau sudah cukup? Boleh satu lagi, Ya. kalau masih tahan jemaah. Yang keempat, ganjaran amar ma'ruf lebih besar mana dengan nahi mungkar? Mohon pencerahannya dari Bapak Ismail. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Biasanya kalau disatukan Tuhan begitu bahasanya, itu hampir setara atau setara gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sama-sama besar pahalanya Pak. Ada seorang sufi, ini kisah seorang sufi. Ya. Apa kerjaannya? Dia kerjaannya nahi mungkar. Setiap malam, bagaimana cara kerja nahi mungkar? Setiap malam masuk dia ke diskotik. Dia beli minuman keras, ya jam-jam 2 subuh dia beli minuman keras dari uang gajinya. Kemudian masuk dia ke tempat pelacuran. Nah, setelah masuk dia ke tempat pelacuran, dia ngobrol sama wanita itu, kemudian tidak disentuh, kemudian dia pulang. Habis duitnya dia pulang. Botol-botol minuman keras dia buang semua. Lalu istrinya bilang, apa kata istrinya? Wahai suamiku, jangan kau buat begitu. Nanti kalau kau mati, tak akan ada orang kampung ini mau mensolatkan kau, katanya.
Karena orang mana kau jahat, kau keluar malam masuk ke tempat diskotik, ke tempat pelacuran. Apa kata beliau? Nanti kalau aku meninggal, nanti sultan, penguasa yang akan menyolatkan aku, katanya. Nah, itu dapat petunjuk ke hatinya, berani dia ngomong gitu. Nah, itu dilakukannya bermalam berbulan-bulan ya. Asal kerja dia dapat uang, tengah malam nanti sebelum subuh, masuk ke tempat minuman keras, nampak pelacur, kemudian mau subuh dia pulang, baru dia sholat subuh. Nah, lalu ketika malam itu dia melakukan itu, tibalah ajalnya. Ketika dia mau pulang, maka megang botol, tahu-tahu dia terjatuh meninggal dunia. Meninggal di jalan. Lalu apa kata orang? Ini yang kurang ajar, ini yang suka minuman keras, main perempuan tiap malam. Nggak ada yang menyolatkannya, dibiarin masyarakat aja dia di jalanan itu. Mati di jalanan. Tiba-tiba kebetulan Sultan ronda. Ya, Khalifah Sultan penguasa ronda. Tengah malam dia lihat, ini siapa ini? Kenapa tidak ada yang mengangkat jenazahnya? Ya ngapain dia angkat jenazahnya? Itu pemabuk, penjina, untuk apa? Biarin aja dia mati situ, kata mereka. Ini di mana rumahnya? Rumahnya di sana. Lalu diangkat Sultan lah ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya istrinya, betul ini suamimu? Betul. Kenapa masyarakat tidak mau memperdulikan dia, tidak mau mensolatinya, membawanya kemari? Wahai anak muda, katanya, sebenarnya aku ini sangat-sangat sedih melihat suamiku. Dia sebenarnya bukan orang jahat, tapi masyarakat menilai dia orang jahat. Dia setiap pagi sampai siang kerja, hasil uang dia kerja dia, nanti tengah malam, jam-jam 2 subuh nanti dia berangkat, masuk ke pelacuran, masuk ke minuman keras. Dia beli minuman keras itu dengan uang gajinya. Apa maksud tujuannya? Supaya orang tidak lagi minum keras. Ya. Jadi seberapa botol yang dia dapat untuk gajinya itu, itulah untuk nahi mungkar dia. Sehingga orang minuman keras sudah tinggal sedikit lagi jatahnya. Begitu juga dengan pelacur. Ketika dia bayar seorang pelacur, maka pelacur itu satu malaman tidak melacur, tidak buat dosa. Jadi aku dapat pahala mencegah dari perbuatan mungkar, gitu kan. Nah, tapi dia dianggap oleh masyarakat seorang penjina dan seorang minuman keras. Sebenarnya suamiku ini adalah orang yang sangat soleh. Aku sangat mencintainya, katanya. Tapi dia dikenal masyarakat seorang pemabuk dan penjina. Masya Allah. Terkejutlah Sultan ini. Lalu dia menangis. Kalau begitu katanya, mari kita sholatkan ini. Dibawalah jenazahnya, disolatkanlah di istana. Maka seluruh orang menyolatkannya. Seluruh orang kerajaan menyolatkannya. Inilah yang dikatakan seorang sufi itu, bahwa nanti dia mati akan disolatkan penguasa. Nah, itu niatnya bagus ya. Jadi itu juga cara dia ya, cara rahasia untuk mencegah dari yang mungkar. Nah, kalau kita punya kemampuan mencegah yang mungkar itu, ada satu cara yang setara dengan jihad. Pahalanya besar sekali. Apa itu? Memberi makan janda-janda miskin. Misalnya kebutuhan seorang janda berapa sebulan? Kebutuhannya katakanlah 3 juta, 100.000 sehari, atau 6 juta. Gaji kita puluhan juta, ratusan juta. Udah. Kita ambil misalnya 5 janda, kali 6 juta, 65, 30 juta. Gaji kita ratusan juta, sisihkan 60 juta. Nah, 6 janda itu bisa kita selamatkan. Ya, tanpa kita nikahi, tapi dengan kita membantu kebutuhan pokoknya, dia tidak melacurkan dirinya. Tidak melacur. Itu juga nahi mungkar. Itu nahi mungkar yang paling bagus, Pak. Setara pahalanya dengan jihad ya. Sangat besar pahalanya. Maka sebagian besar ulama itu kadang-kadang menggolongkan, sebahagian ulama itu menggolongkan amar ma'ruf nahi mungkar ini setara dengan jihad. Apalagi kalau orang jemaah tabligh, mereka menganggap amar ma'ruf nahi mungkar itu ganti jihad. Maka itulah mereka keluar dakwah kemari, kadang-kadang bawa kompor ke desa-desa. Itu jihad bagi mereka. Disetarakan mereka. Karena jihad masa Nabi, perang. Sekarang kan tidak ada perang, kata mereka. Jihad itu yaitu amar ma'ruf nahi mungkar itu gitu. Nah, jadi antara amar ma'ruf nahi mungkar itu yang saya pahami setara itu ya. Sama-sama bisa disetarakan nanti pahalanya dengan jihad menurut sebagian ulama. Ya. Itu Pak. Walaupun nanti tapi kalau dilihat dari susah beratnya itu, nahi mungkar itu lebih berat dari amar ma'ruf. Bisa saja nanti nahi mungkar itu lebih besar pahalanya dari amar ma'ruf kalau dilihat dari sisi beratnya gitu ya. Ya, saya kira itu saja Pak penjelasannya. Jazakallah atas jawabannya, dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu
hostnya Ibu Silvi dan Bu Rinawati yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum kita bahas karena keterbatasan waktu. Syukur alhamdulillah kajian membahas tentang amar ma'ruf dan nahi munkar ini telah selesai untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan Allah dan kebahagiaan kelak di yaumil akhir. Mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita dan kita mengaminkannya. Kami mohon kepada Pak Ustadz untuk memimpinnya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampuni dosa orang tua kami, anak istri keluarga kami ya Rahman. Ampuni dosa para ulama-ulama kami, guru-guru kami ya Allah. Ampuni juga dosa kakek nenek kami ya Rahim. Ampuni dosa para ulama kami, para pemimpin bangsa kami. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang menyayangi rakyat ya Allah, yang menyayangi umat Nabi Muhammad SAW, yang takut kepadamu ya Allah, yang istiqomah dalam berbuat baik ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami juga imanan kamilah, keimanan yang sempurna, wa yaqinan shadiqah, keyakinan yang benar, wal istiqamah, dan istiqamah dalam kebaikan. A'inna ala zikrik, bantu kami selalu ingat kepadamu, dan bantu kami agar senantiasa mampu beramal soleh ya Rahman. Ya Allah, berikan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang kau berkahi ya Allah. Rezeki yang membuat kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Jangan berikan kami istidrat, rezeki yang membuat kami semakin terpental jauh dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu kami, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami. Mudahkan urusan agama kami ya Allah. Mudahkan kami dalam mentaati-Mu ya Allah. Takdirkan kami agar menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Takdirkan kami menjadi orang yang mulia, orang yang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Masukkan kami golongan kepada golongan orang-orang yang soleh. Kumpulkan kami bersama Nabi kami, para sahabat, guru-guru kami yang soleh, keluarga kami yang soleh dan solehah. Dan jika kami kelak kembali kepadamu ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Suci bersihkan kami ya Allah dari dosa sebelum Engkau memanggil kami, sebelum kami kembali lagi kepadamu. Wahai Tuhan kami yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Dekat, yang Maha Penyayang, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita, kami mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Dan atas nama manajemen Bojang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami mohon maaf apabila dalam kajian ini terdapat kesalahan dan kekurangannya. Akhirnya, marilah kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.